Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita terus dilimpahkan kasih sayang dari Allah dan juga dari kedua orang tua kita. Amin. Senang sekali pagi hari ini Sisi bisa nemenin Anda semuanya dan kita akan ngebahas mencoba untuk berbagi rasa dan pengalaman dari acara Cerdas Emosi dan Spiritual. Bicara tentang kasih sayang, siapa sih yang nggak suka disayang? Iya dong, semua pasti suka disayang kan? Lo suka? Suka. Oke. Apalagi kalau kasih sayang itu datangnya dari orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu juga kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Tapi walau begitu kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang suka nggak mempedulikan kasih sayang orang tua kayak gimana. Masih ada aja yang suka ngebantah sama orang tuanya, bahkan ngebentak orang tuanya. Nah, sekarang bersama kita di sini udah ada Mas Ridwan Mukri, trainer dari ESQ. Halo, assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Sisi, apa kabar? Baik, ada gangguan barusan. Yang sebelumnya mencoba mempresentasikan tema kita pagi ini ya Mas ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya Sisi pengen sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Iya. Semoga bisa dibantu Mas. Silahkan. Iya, kita pengen tahu nih sih kira-kira tanggapan anak-anak sekarang tentang orang tuanya itu seperti apa sih? Terus mereka tuh selama kehidupan mereka sama orang tuanya hubungannya gimana? Nah, kita dengerin dulu dari yang cowok mungkin ya. Boleh. Nah, sekarang siapa nih yang cowok yang mau berbagi bagaimana hubungan kamu sama orang tua selama ini? Coba. Ya sama nyokap sih kadang-kadang suka nasehatin kan. Cuma kadang-kadang gak didengerin aja. Soalnya di pikiran saya tuh kalau misalkan nyokap nasehatin, rese banget sih, ngapain sih nasehatin gini. Ya saya juga udah tahu lah mana yang salah, mana yang benar. Terus kadang-kadang ya suka bentak-bentak aja menyokap gara-gara kalau misalkan saya paling kesel kalau misalkan nyokap ngelarang-larang terus ngebentak-bentak gitu. Larang apa misalnya? Ya dugem. Gimana ya? Apa? Larang dugem. Ya, apa ngelarang clubbing? Ya enggak sih, ngelarang pulang pagi, kok nggak ngelarang main. Emangnya kamu kalau malam ngapain? Apa? Kalau malam ngapain emangnya? Ya main aja sama temen-temen nongkrong. Oh. Terus kalau dilarang kesel gitu ya? Ya enggak juga sih, lagi nyokap kadang-kadang orang tua kan kadang-kadang juga nganggapnya kita yang macem-macem. Terus kita yang bandel lah, kita ngapa-ngapain juga kan persepsi orang tua lah. Padahal kita nggak kayak gitu. Padahal sih nggak terlalu banget sih. Ya itu sih pendapat dari anak cowok. Kayaknya yang cewek juga ada nih, dia tadi pengen nanya. Coba siapa yang cewek siapa? Silakan. Gimana hubungan kamu sama orang tua selama ini? Kalau aku sama bunda, sama ayah suka berantem sih Kak. Kenapa? Suka berantem itu tadi mungkin karena dilarang, mungkin karena aku mau ngelakuin suatu hal terus nggak boleh dan disangka itu salah. Padahal aku pikir itu nggak salah, itu benar, aku ngelakuin hal yang benar gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu aku benar atau salah atau gimana. Mungkin kalau sama bunda aku masih bisa ngalah gitu. Ya udahlah. Tapi kalau sama ayah, aku selalu adu pendapat. Aku gimana, aku selalu berantem yang ntar mungkin aku ngambek, aku nangis, aku nyoba buat gimana caranya aku ngeluapin kesel, gimana caranya supaya ini tuh jadi aku tuh dianggap benar gitu. Caranya gimana ngeluapin itu? Ya ngambek sampai ya udah dia benar, jadi aku nggak ngambek lagi. Oh gitu ya. Terus sebenarnya harapan kamu untuk orang tua kamu apa sih? Ya aku gimana ya? Aku dikasih kepercayaan kalau aku tuh emang ngelakuin suatu hal yang benar tanpa aku tidak raguin kalau aku tuh benar. Emang orang tua kamu selama ini gak percaya? Iya gitu. Nah, terus gimana tuh Mas? Nah, untuk udah denger terus kira-kira menanggapinnya? Ya hampir sebagian banyak ya, tapi gak semua sih. Remaja kita rata-rata bermasalah tuh sama orang tuanya. Ya, oke. Kadang-kadang orang tua pun juga bermasalah dengan anaknya. Jadi padahal sebenarnya orang tua tuh seperti itu pasti karena sayang, bener gak? Bener gak Di? Bener, sorry. Masih ragu-ragu dia bilangnya.
Sisi juga mau mewakili, mungkin ada yang nggak berani ngomong. Tapi kadang-kadang emang gitu loh. Anak maunya gimana, orang tua maunya gimana. Jadi suka nggak nyambung. Itu dia susahnya di situ. Nah, wah, ada yang ketawa di belakang orang tua nih. Nah, supaya nyambung, saya ingin cerita. Supaya nyambung nih, soalnya kan sekarang selama ini suka nggak nyambung. Jadi, ketika itu ada salah seorang sahabat yang ingin membalas kebaikan ibundanya. Dan kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji. Dan jaraknya itu sekian mil, bahkan sampai 6 mil. Dan ketika ibundanya bergerak sedikit saja, maka lukalah kulit sahabat itu. Tapi dia terus berkata, aku ikhlas ya Allah untuk ibundaku. Dia berjalan terus di bawah terik sinar mentari di padang pasir. Hingga akhirnya dia tiba di Ka'bah. Bahkan ketika tawaf pun ibundanya digendongnya. Dan terus digendongnya. Bahkan penuh dengan luka pun dia ikhlas menerima itu. Karena dia berpikir inilah yang mungkin aku bisa lakukan untuk ibundaku. Dan kemudian setelah itu dia menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya, ya Rasulullah, aku sudah menggendong ibundaku dari rumah sejauh 6 mil dan kemudian ibundaku aku ajak untuk bertawaf dan berhaji. Sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibundaku? Ternyata Rasulullah menjawab, belum cukup. Teman, bukankah ibundamu yang dulu setelah 9 bulan mengandungmu dan menggendongmu kemana-mana? Bukankah ibundamu yang dulu ketika engkau tak berdaya, kemudian digendongnya setiap hari, dan ketika engkau menangis, ibundamu yang menggendongmu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sekarang, pantaskah jika kita melawan mereka? Sekarang kami akan sampaikan padamu hadis Nabi tentang dosa yang paling besar. Lihatlah dengan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab ketika itu, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sekarang bayangkan, sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tuamu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya bisa membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan. Seandainya saja engkau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah ibu mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan satu persatu.
Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini. Bayangkan. Bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibundamu? Lupakah engkau? Lupakah engkau selama 9 bulan kau dibawa kemanapun ibundamu pergi? Lupakah engkau selama 9 bulan ibundamu tak pernah mengeluh ketika membawamu kemanapun kau pergi? Bayangkan saat-saat itu. Betapa berat perjuangan ibundamu. Bayangkan. Ibundamu mual-mual karena engkau ada di dalamnya. Ibundamu tak bisa tidur karena engkau ada di dalamnya. Bayangkan. Ibundamu tak bisa menghadapkan tubuhnya ke bawah karena engkau ada di dalamnya. Bahkan ibundamu setiap malam berdoa. Ayahmu mengelus perut ibumu dan berkata, Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Jadikan anak ini menjadi anak yang soleh, yang solehah ya Allah, yang berbakti padamu, cinta padamu Allah. Setiap malam mereka memohon kepada Allah agar engkau terlahir dengan selamat. Bayangkan betapa pengasih penyayangnya ibumu dan ayahmu padamu. Bayangkan. Engkau menangis tak menjadi derita mereka. Bayangkan setelah 9 bulan lamanya engkau berada dalam kandungan ibundamu. Ibundamu pun harus berjuang untuk melahirkanmu. Dengan bersimbah darah ibundamu berjuang melahirkanmu. Dengan rasa sakit yang teramat sangat ibundamu berjuang melahirkanmu. Bahkan dia rela jika dia yang harus meninggal dunia asalkan engkau selamat. Bahkan dia berdoa, ya Allah selamatkan anakku ya Allah. Dia tidak berdoa untuknya, tapi berdoa untukmu. Berdoa untukmu. Ayahmu pun begitu tegang. Ayahmu pun memanjatkan doa kepada Allah. Bukan ibumu yang didoakan tapi engkau. Ayahmu berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan anakku ya Allah. Bayangkan. Lupakah engkau akan hal itu? Bahkan ketika engkau lahir dengan selamat, mereka pun langsung bersyukur mengucapkan terima kasih Allah. Engkau berikan kami seorang anak ya Allah. Terima kasih Allah. Dan kemudian dengan penuh cinta ibundamu malah bertanya pada dokter, dokter mana anakku dokter? Aku ingin melihatnya dokter. Dan kemudian ibundamu mulai menghitung jemarimu. Dan ketika ibundamu tahu engkau terlahir dengan sempurna, ibumu kembali bersyukur mengucapkan terima kasih Allah. Kau berikan kami anak yang sempurna. Kemudian setiap malam kau menangis. Ibundamu pun terbangun dan berkata padamu, nak, mengapa engkau menangis nak? Mari nak peluk ibu nak. Mari nak. Kemudian ayahmu pun terbangun dan membelai lembut kulitmu dan berkata, ayah bersamamu nak, jangan menangis lagi anakku sayang. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berjalan. Bayangkan siapa yang membuatmu bisa berjalan hingga saat ini. Karena mereka yang mengajarimu dengan sabar. Dan ketika engkau terjatuh, mereka pun merasakan kesakitan. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berbicara. Satu kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka ajari padamu dengan penuh kasih sayang.
hingga akhirnya Engkau bisa berbicara. Tahun demi tahun. Dan sekarang Engkau sudah menjadi seorang anak yang remaja. Setelah kasih sayang yang ayah ibumu berikan padamu sedemikian rupa tak pernah meminta balas darimu. Setelah mereka begitu cinta padamu memberikan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. Sekarang bayangkan apa yang kau lakukan pada mereka. Bayangkan apa yang kau lakukan pada ayah ibumu. Bayangkan kapan kau membentak ayah ibumu dengan kata-kata kasar. Pantaskah engkau membentak-bentak mereka? Pantaskah engkau membentak ibumu yang 9 bulan mengandungmu dan berjuang untukmu ketika melahirkan? Pantaskah engkau membentak ayahmu yang setiap hari pergi pagi pulang malam untukmu karena ingin memberikan yang terbaik untukmu? Pantaskah? Pantaskah? Sudah berapa lama engkau lakukan itu? Sudah berapa lama engkau bahkan tak pernah membuatnya tertawa? Sudah berapa lama engkau setiap hari bahkan sering membentaknya, membantahnya, menyakiti hatinya, bahkan membuat air matanya menetes karena ucapan-ucapanmu, karena kelakuanmu. Sekarang bayangkan jika engkau mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudaramu di Aceh. Mereka kehilangan ayah ibunya. Barulah mungkin kau menyesal. Mengapa sepanjang hidupnya aku tak pernah berbuat baik pada mereka? Tapi sudah terlambat. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan. Lalu bayangkan pula apa yang mereka lakukan padamu selama ini. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Sekarang jawab semua. Mengapa engkau menangis? Engkau menangis terharu karena ingat dengan tulang dan dagingnya atau karena ingat kasih sayangnya? Jawab. Jawab semua. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada telinga ibumu atau teringat pada kasih sayang ibumu? Jawab. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada kaki ayahmu atau tanggung jawab ayahmu? Jawab semua. Engkau menangis karena teringat rambut ayah ibumu atau teringat betapa sabarnya mereka? Sekarang jawab semua. Siapakah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu? Jawab. Siapakah yang meniupkan sifat sabar dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Sabar itu? Siapakah As-Sabur itu? Lalu ketika engkau bentak ibu dan ayahmu, siapa yang kau bentak sebenarnya? Sudah berapa lama kau lakukan itu? Bayangkan, padahal Allah lah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibu dan ayahmu. Allah curahkan kasih sayangnya melalui ayah dan ibumu. Tapi sudah berapa lama engkau abaikan kasih sayang ibumu? Sudah berapa lama engkau abaikan sifat tanggung jawab ayahmu? Sekarang, tidakkah engkau ingat bahwa engkau pernah berjanji kepada Allah untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi ayah ibumu? Lupakah engkau bahwa engkau pernah berjanji kepada Allah? Engkau menangis sebenarnya bukan karena rindu pada ibumu, tapi siapa yang kau rindukan sebenarnya? Sekarang jawab, siapakah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu? Apakah kau rindu pada ibumu atau ayahmu? Kau rindu ibumu atau Allah? Tapi sudah berapa lama engkau abaikan hal itu? Sudah berapa lama engkau abaikan hal itu? Sekarang angkatlah tanganmu, minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mengasihiku sewaktu ku masih kecil. Dan aku juga memohon ampun atas semua dosaku yang kulakukan ketika sekarang dan nanti. Dan dekatkanlah diri kedua orang tuaku
dengan dirimu ya Allah. Dan masukkanlah mereka kepada orang-orang yang telah kau muliakan. Dan juga orang-orang yang telah tertimpa bencana. Dan juga teman-temanku yang telah berada di sini ya Allah. Dekatkanlah mereka kepada orang-orang yang kau muliakan. Amin ya rabbal alamin. Teman, kasih sayang Allah terpancar melalui ibu dan ayahmu. Kasih sayang yang orang tuamu berikan itu adalah kasih sayangnya Allah. Maka mulai hari ini, jangan pernah lagi engkau abaikan ayah ibumu. Jangan pernah lagi engkau bentak ayah ibumu. Karena kasih sayang orang tuamu, itulah kasih sayang Allah, Raja langit dan bumi. Oke teman-teman, tadi kita udah denger semuanya dari Mas Ridwan dan ternyata kasih sayang orang tua adalah segalanya. Karena dari sanalah kebaikan hidup kita bermula. Jadi sangat disayangkan, jangan pernah sia-siakan orang tua kita, apalagi ngebentak mereka. Selalu penuh taruh terus rasa hormat dan juga rasa kasih sayang karena pada mereka. Karena dengan begitu kita tahu dan kita selalu menuai kasih dari Allah. Oke. Teman-teman dan pemirsa di rumah, karena waktu juga udah gak memungkinkan kita untuk terus, Sisi udahin dulu perjumpaan acara kita hari ini di Cerdas Emosi dan Spiritual. Saya Sisi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.